Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalli wasallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق الله وصدق رسوله وبعد. Pertama, hormat saya kepada para orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan khusus malam ini saya lihat ada Gubernur Sumatera Utara bersama kita. Syukur Alhamdulillah, semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua. Dan saya ingin melanjutkan topik pembahasan kita dari pekan lalu. Kalaulah boleh saya mengatakan, ada satu kesimpulan yang ingin saya sampaikan, bahwa Ramadan ini punya keunikan dibanding ibadah-ibadah yang lain. Seorang ketika melaksanakan sholat seperti kita sholat Isya tadi, kita bisa menggunakan pakaian-pakaian yang berbeda. Silahkan membawa pakaian dinas, yang pejabat pemerintah, yang pengusaha, yang silahkan. Tapi pakaian itu tidak boleh menembus suasana asli, di mana sebenarnya sholat seharusnya adalah ruang dan waktu kita bertemu dengan Tuhan, dan posisi kita adalah budaknya. Sehingga tidak ada sholat yang berbeda bagi orang dimanapun di muka bumi. Pelaksanaan berdirinya, rukuhnya, sujudnya, duduk antara dua sujudnya, dan semuanya itu adalah perilaku yang sepenuhnya tidak boleh ada intervensi kemanusiaan. Tidak boleh ada ruang di mana di situ ada nafsu boleh bersenang-senang secara khusus dan membangun hukumnya sendiri di situ, tidak boleh. Artinya, sepenuhnya kita jadi budak, silahkan pakai baju apa saja. Seorang presiden berhenti jadi presiden waktu sholat, karena pada waktu sholat dia adalah hamba Tuhan, hamba Allah, dan dia tidak butuh ajudan di situ. Lain halnya dengan haji. Haji itu adalah satu ibadah yang orang boleh menggunakan fasilitas yang dia bawa dari fungsi-fungsi kemanusiaannya, apakah itu jabatan atau kekayaannya, sehingga kita mengenal istilah ada ONH plus, ada ONH biasa, dan sebagainya. Tapi jangan lupa, ketika prosesi haji dimulai waktu wukuf di Arafah, orang juga harus berhenti untuk melakukan prosesi ibadah semaunya. Dia hanya boleh membawa sarana kemanusiaannya, tapi dia harus beribadah dengan cara maunya Allah. Beda dengan puasa. Puasa ini bahasa utamanya, keywordnya adalah takwa. Dan untuk menjadi manusia bertakwa, Allah itu tidak suka kalau kita seharian di masjid terus, kecuali di ujung Ramadan nanti. Karena ujian takwa ini, sparring partner, kompetitor takwa ini, atau virus yang bisa menghancurkan takwa itu adalah nafsu kita sendiri, diri kita sendiri. Takwa ini semacam tawar-menawar antara nafsu kita dengan ketundukan atau hati atau keimanan kita kepada Allah. Sehingga kualitas takwa tidak bisa kelihatan kalau cuma di masjid, karena di masjid maling juga bisa bertakwa. Tapi di luar masjid orang bertakwa bisa berubah jadi maling. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di mana ketakwaan harus bisa kelihatan, itu harus di event-event hidup kita, di fungsi-fungsi hidup kita. Itulah kenapa Allah mengatakan, Pak Gubernur, Anda harus tetap melaksanakan tugas Anda jadi gubernur, dan tunjukkan takwamu di posisimu itu. Pak Presiden, silahkan bekerja menjadi seorang presiden, tunjukkan takwamu di situ. Pak pengusaha, tunjukkan. Pak Ustadz, tunjukkan. Orang tua, tunjukkan. Anak, tunjukkan. Jadi tunjukkan kualitas takwa di semua event hidupmu. Jadi apa bahasa takwa? Kemampuan untuk bisa tunduk kepada maunya Allah di situ, dan kemudian mengikut semua apa yang dilarang Allah untuk kemudian kita hindari. Dan itu kelasnya harus kelihatan di sana. Jadi ketika saya cari makan, saya sudah bisa tahu apa penghasilan yang Allah suka.
harus saya ambil. Dan apa penghasilan yang Allah tidak suka harus saya ambil atau harus saya tinggalkan. Kemampuan kita untuk kemudian ikut maunya Allah, itulah kelas takwa kita. Jadi kalau cuma sekedar bisa khatam Quran, seorang nenek juga bisa menghatam Quran. Saya pernah ketemu seorang ibu yang dalam 1 bulan dia bisa 10 kali khatam Quran. Dan dia bilang setiap 10 kali saya mengundang tetangga makan, Ustaz. Dan kemudian banyak tetangga mengatakan saya riya. Saya bilang riya bukan urusan tetanggamu, karena riya itu adalah urusan hatimu. Saya sering mengatakan ada orang yang menyumbang, memberi infak secara sembunyi-sembunyi. Ketika ditanya berapa, Pak, saya tulis namanya. Tidak usah, tulis saja hamba Allah. Kemudian ditaruh di dinding masjid, dari hamba Allah 50 juta rupiah. Setiap masuk masjid asal nengok papan tulis dia tersenyum. Dalam hatinya itu aku itu. Itu sama saja dia tidak ikhlas. Dia sudah ujub kepada Allah. Jadi persoalannya bukan sembunyi atau terbuka, tapi suasana hatimu tetap merasakan bahwa kau lakukan itu karena Tuhanmu, bukan yang lain. Nah, oke. Allah tahu betul kelas kita tidak mungkin bisa sempurna. Karena setting atau apa istilahnya, rancang bangun kemanusiaan kita itu adalah rancang bangun makhluk yang tidak sama persis dan tidak bisa persis seperti malaikat. Ada orang yang tidak berdosa itu karena Allah merawatnya, bukan karena dia memiliki karakter tidak mungkin bisa berdosa. Dan mayoritas, saya sudah pernah bilang, mungkin pekan lalu sudah saya katakan, mayoritas penghuni surga itu adalah orang yang pernah berdosa dalam hidupnya, tapi mengalami proses sterilisasi. Apa yang saya maksud dengan proses sterilisasi adalah proses pembersihan terus menerus. Bagaimana cara akhirnya Allah membersihkan dia sampai akhirnya dia tidak lagi dihitung sebagai orang berdosa, karena Allah sudah ampunkan dia. Dan kita bisa masuk melalui ruang ini. Tadi saya sedih sekali ketika ada orang saya tanya, apakah Anda yakin masuk surga? Dia bilang tidak yakin. Akhirnya terpaksa saya umumkan kepada orang banyak waktu berbuka puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jika Anda ingin melihat calon penghuni neraka, lihatlah beliau. Kenapa? Karena beliau tidak yakin beliau menjadi penghuni surga. Bagaimana saya bisa mengatakan beliau penghuni surga ketika dia sendiri tidak meyakini dirinya? Ya. Maka proses menuju ini saya ingin menyampaikan bahwa sejarah kemanusiaan kita pribadi, kita punya biografi kecil yang harus menjadi biografi besar dalam kehidupan kemanusiaan. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Dan agama kita dibangun dengan 3 hal ini kelihatannya. Pertama adalah mimpi. Jangan pernah menghentikan mimpi besar. Dan ketika kita berangan-angan, angan-angan itu beda dengan mimpi. Bahkan cita-cita itu lahir dari sebuah mimpi. Ya. Tidak semua orang memahami kekuatan dari mimpi ini. Lihatlah bagaimana Rasulullah ketika dia mengawali dakwah. Ada sekian kali dia menceritakan mimpinya kepada orang-orang yang waktu itu hidup bersamanya. Dan tidak pernah dia bicara di situasi lapang ternyata. Karena sering sekali orang sulit bermimpi di situasi nyaman. Dia hanya sering bermimpi di situasi terdesak. Pada saat hijrah, Nabi menceritakan satu mimpinya kepada Suraqah. Apa itu? Nanti aku akan serahkan kepadamu mahkota Raja Persia untukmu. Suraqah terkejut. Posisi Nabi waktu itu sedang dalam pelarian. Tapi dia mampu menjanjikan mahkota raja dari satu imperium besar yang pernah ada di zaman itu. Artinya Nabi belum memiliki kekuasaan politik apapun, tapi dia sudah menjanjikan mahkota yang dimiliki oleh seorang raja besar, yaitu Raja Persia, untuk seorang laki-laki yang mengejar dia. Dan mimpi ini diwujudkan di masanya Umar bin Khattab. Pada waktu itu Umar menyerahkan mahkota itu dengan gemetar. Mana Suraqah? Suraqah pun waktu itu sudah renta. Nabi bertanya kepada Umar bertanya, apa ada janji Nabi kepadamu? Ya, Nabi pernah berjanji kepadamu. Coba buktinya mana? Ternyata ada surat yang ditulis oleh Abu Bakar atas nama Rasulullah SAW. Dia ambil dari balik pinggangnya, dia serahkan. Umar baca. Umar menitiskan air mata. Hari ini aku serahkan janji Nabi kepadamu dan lunaslah janji Nabi untukmu. Nah, ini mahkota Raja Persia itu. Kenapa Umar serahkan? Karena dialah khalifah yang menaklukkan Persia. Saya mau sampaikan bahwa mimpi Nabi adalah mimpi kita. Dan kalau kita belum bisa tune in dengan mimpi Nabi, itu tandanya kita belum bahagian dari yang menjadi cita-cita besar atau mimpi besar Rasulullah SAW. Kedua, ketika situasi Madinah genting dan suasana waktu itu sangat pelik, sampai-sampai diceritakan Nabi itu bukan cuma menjamak tapi merapel sholat.
Zuhur, asar, maghrib, isya itu dirapel jadi satu kali waktu. Kenapa? Karena situasi menggali parit itu sangat dibutuhkan cepat, di mana sekitar 40 atau 50 orang mereka harus mengerjakan sekitar 5 sampai 9 meter, 5 kali 9. Ya, untuk menggali parit agar pasukan Ahzab tidak menyerang Madinah dari titik itu. Tidak sehari dua hari mereka tidak makan. Artinya situasi Madinah juga supporting logistik tidak cukup. Tapi mereka harus menyelamatkan keamanan negara. Seorang sahabat, ya Rasul, lapar. Nabi bilang, berapa ikatan? Sudah 1 ya Rasul, aku sudah 3. Maksudnya apa? Biasanya mereka kalau lapar mengikat pinggang mereka dengan dengan kain yang dibungkus dengan batu supaya bunyinya jangan ketara sekali. Dan Nabi ternyata sebagai pemimpin, dia sudah 3 kali lebih laparnya dari sahabat yang mengadu bahwa dia lapar. Pada saat itu ada satu batu yang tidak bisa dipecahkan. Akhirnya tangan Nabi lah yang memecahkan, dan karena kerasnya batu ini bertemu dengan besi, maka keluar percikan yang mata Nabi membuka kasyaf dan dia mengatakan, Allahu Akbar. Nanti kalian akan menguasai Yaman, kalian akan menguasai Persia. Dan di satu waktu dia mengatakan bahwa kalian akan kuasai itu Istanbul, kalian akan kuasai Vatikan. Ini pakai bahasa yang saya ringkas. Artinya apa? Ini semua adalah mimpi besar. Dan kapan kemudian Vatikan, Istanbul kita kuasai? Sekitar 1100 tahun kemudian. Siapa yang menerjemahkan mimpi ini menjadi sebuah kenyataan adalah seorang laki-laki anak muda yang dikabarkan waktu itu berusia 23 tahun, itulah Muhammad Al-Fatih. Dan kenapa dia bisa menaklukkan itu? Apakah karena sebuah agresi yang dilakukan oleh para raja sebagai sesuatu yang biasa? Jawabannya tidak. Tapi dia ditularkan oleh Syamsuddin, ulama besar yang selalu mendampinginya di setiap event hidupnya, dari dia anak-anak sampai kemudian dia menjadi seorang raja. Bahwa aku berharap kaulah yang dimaksud oleh Nabi sebagai sebaik-baik pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel. Pertanyaannya, mimpi apa yang kita wariskan sama anak kita? Masih ada satu mimpi lagi yang belum terwujud, yaitu takluknya Vatikan menjadi negeri Muslim. Apakah kita sudah mewariskan itu kepada generasi kita? Bahwa aku berharap kaulah yang akan menaklukkan itu, wahai anak. Aku berharap kau yang akan ikut dalam pasukan penakluk itu nantinya, wahai anakku. Sayangnya, mimpi kita berada hanya di ruang-ruang material. Kita menginginkan jabatan, mempertahankan jabatan, menginginkan harta, menumpuk harta, memperbanyaknya. Padahal sering saya mengatakan di majelis kita ini, bahwa semua itu bisa menjadi tipuan ketika dia tidak bekerja untuk akhirat kita. Silakan ambil jabatan, silakan ambil kekayaan, tapi suruh jabatan dan semua kekayaan itu menjadi pekerja-pekerja loyal bagi kita menyelamatkan akhirat kita. Ini bicara mimpi. Yang kedua, ketika kita ingin membangun sejarah besar hidup kita sampai kita sukses masuk surga, kita harus punya keyakinan. Allah mengatakan, ana inda zanni abdi bi. Saya lebih suka menerjemahkan zon itu bukan prasangka, tapi aku mengikut tingkat keyakinan kalian. Kenapa seorang bisa memanjat dinding dan dia tidak membutuhkan apa-apa? Di Singapura, di Malaysia atau siapa saya pernah dengar ada orang yang bisa seperti Spiderman manjat dinding. Semua yang dilakukan orang secara luar biasa kita bisa lakukan, hanya tingkat keyakinan kita saja yang tidak sama. Ada banyak orang yang kemudian tidak bisa meyakini bahwa sebenarnya Allah telah menyertakan potensi yang luar biasa dalam dirinya untuk bisa membangun semua karya luar biasa. Siapa yang mensandera potensi itu? Siapa yang menutup pintu-pintu dari semua potensi besar itu? Bukan orang lain, tapi kita sendiri. Seorang laki-laki mulai menghafaz Quran di usia 60 tahun dan dia bisa menyelesaikannya dalam 2 tahun saja. Apa jawabannya? Rahasianya di mana? Dia tidak menuduh dirinya bahwa dia sudah mulai payah mengingat. Sementara kita, begitu diajak untuk melakukan kebaikan, kita sudah mulai menuduh, mataku sudah susah membaca. Sementara seorang anak kecil yang berusia 3 tahun sudah mulai menghafaz Quran, usia 7 tahun dia sudah bisa hafaz Quran. Allah tidak pernah kasih karunia bisa melihat sama matanya. Dia hanya menggunakan potensi pendengarannya untuk bisa menjadi seorang hafiz. Persoalannya sederhana. Apa prasangka yang kita bangun terhadap diri kita? Apakah kita sudah menetapkan bahwa kita adalah satu dari sekian penghuni surga? Atau kita masih ragu posisi kita, apa masuk surga atau tidak? Apakah kita sudah meyakini bahwa tidak akan tergelincir kaki kita nanti di Shiratal Mustaqim?
Apakah kita meyakini bahwa catatan amal kita akan kita ambil dari tangan kanan kita atau tangan kiri kita? Tinggal bagaimana kita membangun keyakinan. Setingkat itulah Allah akan membukakan peluang sama kita. Berapa banyak sebenarnya ada orang yang mampu menggunakan peluang di saat sebenarnya dia sangat tidak mungkin. Kalau bahasa psikologinya disebut dengan adversity question. Mampu menggunakan peluang sulit menjadi peluang sukses. Sebenarnya dia tidak mungkin bisa, tapi pada saat tidak mungkin dia sadar bahwa fa inna ma'al usri yusra. Ketika kau meyakini sudah tidak mungkin, saat itulah sebenarnya kemungkinan besar terbuka bagimu. Persoalannya kenapa semua yang tidak mungkin kita anggap adalah tidak mungkin, adalah ketika kita tidak punya hubungan langsung kepada pemilik semua kemungkinan itu. Jadi keyakinan itu merupakan syarat mutlak sebuah keimanan yang tidak akan ada keraguan di dalamnya. Maka Nabi pernah mengatakan al-yaqin imanu kullu. Yakin itu adalah imanmu seluruhnya. Seorang laki-laki bernama Malik bin Dinar. Dia pernah hadir di sebuah pasar besar, kalau bisa kita bilang bazar. Di situ ada seorang perempuan yang sedang dijual. Biasalah di zaman itu budak masih ada. Tapi ini jualan perempuannya keren. Mirip seperti perempuan yang kemarin ketangkap di hotel, yang harganya short time 80 juta. Ya. Kalau short time kita buat saja tiap malam dia harganya 500 juta. Berapa tahun dia bisa produktif melahirkan uang 500 juta? 10, 20? Dengan semua perawatan yang dia buat. Saya mau sampaikan sama bapak sama ibu, Allah itu bilang sama kita, udah, gak usah pikirkan itu. Aku punya kekayaan jauh lebih hebat dari semua kekayaan yang dimiliki orang. Silakan hayalkan semua tempat wisata untuk bisa kita kunjungi. Silakan hayalkan kekayaan sebanyak apa yang bisa kita miliki. Silakan hayalkan posisi hidup seperti apa yang kita mauin. Allah kalahkan itu cuma dengan 2 rakaat salat fajar. Karena 2 rakaat salat fajar itu harganya jauh lebih mahal dari dunia dan isinya, kata Nabi. Dan itu Allah kasih tiap hari. Dunia itu kecil sama Allah, sayap nyamuk sebelah itu. Jadi nggak usah merasa hebat dengan dunia. Nah, waktu itu perempuan yang cantik ini ditawar sekian ribu, dilelang. Malik bin Dinar tunjuk tangan. Dia pakaiannya lusuh, sendal jepit juga, kaki sudah berdebu. Tidak ada tanda-tanda dia punya kekayaan. Semua orang melihat ke arah dia, dan perempuan dan panitia lelang tersenyum. Apa maksud bapak? Saya mau beli itu perempuan. Bapak berani tawar berapa? 2 biji kurma. Apa enggak dibilang orang? Oh maaf, bukan 2, tapi 1 biji. Itu pun mohon maaf ya, saya makan dulu kurmanya, bijinya itu harga dia. Perempuan tadi tertawa. Ini ada hiburan ini. Mungkin bapak ini sedang gila. Panggil majikanku kemari. Dipanggillah majikannya datang. Tengok mas, tengok pak, atau apa sajalah panggilan. Tengok om. Dia bilang 2 biji kurma harga aku malah 1 biji, dan itu bijinya saja. Dia tidak dikenal sebagai seorang alim besar di zaman itu. Si pemilik perempuan ini bilang, Anda mau beli perempuan saya? Ya. Anda serius? Serius. Bahkan terus terang, 1 biji kurma bijinya saja itu terlalu mahal untuk membayar dia. Wah, ini apa maksudmu? Ini perempuan cantik, kan kelenda-kelendandanya dari tadi. Suruh dia nggak mandi 2 hari. Suruh dia gosok gigi 2 hari. Maaf, ini masih ingusan ini, masih buang airnya ini. Ini kalaupun bisa aku beli, bukan yang buat aku senang, bisa buat kepalaku susah ini nanti. Sebentar-sebentar minta beli ini, sebentar-sebentar minta beli ini. Apa enggak stres aku hidup? Maka harganya tidak mahal ini. Aku punya perempuan yang jauh lebih cantik dari dia, dan ini paling berapa tahun dia cantik. Perempuanku itu tidak kehilangan kecantikannya sampai kapanpun. Tidak ingusan, tidak buang air. Dia kemudian selalu membahagiakanku. Setiap saat aku memandangnya, senang hatiku. Tahu kalian siapa perempuan yang aku maksud? Hurun ain. Wanita yang aku ketika memandangnya membuat perasaanku tetap tenang. Itulah bidadari. Dan Nabi mengatakan harganya 2 biji kurma yang aku berikan di jalan Allah dengan ikhlas. Maka aku bilang 1 biji kurma tidak, itu terlalu mahal untuk dia. Itu pun kalau dia mau, oke, ikut aku. Maka kau jangan sombong dengan kecantikan yang kau tidak memilikinya. Kau hanya bisa merawatnya sebentar, dan kau dilelahkan dengan perawatannya.
Sampai terakhir demikian banyak tausiahnya menangis. Dan mereka mengatakan, kami mohon ampun, siapa Anda? Akhirnya mereka tersadarkan ini seorang alim besar di zaman itu. Aku sarankan kepada kalian, bertobatlah kepada Allah. Jangan kau jual perempuan ini. Jadikan dia bidadari surga. Dan kau inginkan dirimu menjadi bidadari surga. Caranya cuma satu, berhenti dari pekerjaan seperti ini. Akhirnya mereka menyatakan bahwa mereka bertobat kepada Allah. Jawabannya sederhana. Kalau kita sudah punya keyakinan bahwa harga kita mahal, kita tidak akan mudah terbeli oleh dunia, seindah apapun. Cuma siapa yang membuat kita bisa gagal mendapatkan harga akhirat? Cuma satu, nafsu. Nafsu itu yang sedang dilatih Allah. Sudah, ikut apa mauku. Yang ketiga adalah ketekunan. Saya pernah memberi tausiah di satu, saya naik sepeda motor. Setiap malam saya keluar, jam 10 malam, bukan jam 11 malam saya keluar, selesai jam 12 malam. Jalan-jalan yang saya lalui di zaman itu adalah Jalan Iskandar Muda dan sebagian Jalan Gajah Mada. Itu dulu Iskandar Muda, itu lapaknya pelacur, Gajah Mada lapaknya waria. Entah sekarang saya nggak tahu. Ya, jadi pernah satu malam saya lewat Jalan Iskandar Muda, itu hujan lebat, saya pakai jas hujan. Seorang pelacur di tengah hujan yang lebat itu berdiri di pinggir jalan, dan begitu saya melintas dia tersenyum ke arah saya dan dia memanggil saya. Dalam hati saya, luar biasa ini manusia. Kenapa? Sudah jelas masuk neraka, tapi ditekuninya betul pekerjaan itu. Dia tahu betul itu akibatnya neraka, tapi dia serius. Sementara kita ingin masuk surga, tidak ada ketekunan, tidak ada keseriusan. Untuk bangun sahur saja kita sudah mulai gagal menjadi orang yang biasa bangun. Untuk bisa baca Quran saja sekarang speed kita sudah mulai menurun. Kalau kemarin di awal bisa sampai 10 juz satu hari, sekarang nengok Quran saja sudah mulai janganlah. Kenapa? Enak. Coba bayangkan betapa sebenarnya yang paling sulit kita taklukkan dalam hidup kita untuk bisa mencapai kesuksesan itu adalah diri kita sendiri. Maka kenapa Allah mengatakan, Nabi mengatakan, nanti di akhir Ramadan seorang itu akan kembali seperti keluar dari rahim ibunya. Karena ini sama seperti kita mengalami proses turnaround, mutar balik, proses pencucian ulang, terus menerus sampai kemudian kita kembali pada jalur sebenarnya dan kita bekerja dengan titik nol kembali, tapi dengan modal yang sudah cukup besar. Semoga Allah menjadikan kita penghuni surga seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.